sedikit membacakan CV, tolong tampilkan CV-nya. Dr. Reynold Agustinus, SPCP konsultan, lulus sebagai dokter dari FKUI tahun 2000, kemudian menjadi spesialis kardiologi pada tahun 2010 dari Universitas Indonesia, dan pada tahun 2016 menyelesaikan fellowship programnya pada di Sri Jayadeva Institute of Cardiovascular Science and Research, Rajiv Gandhi University of Health Science, Bengaluru, India. Saat ini beliau bekerja sebagai electrophysiologist consultant di Siloam Hospital Kebonjeruk, Jakarta. Kita akan segera menyimak bagaimana cara program. Ini ada programming pacemaker ya, sesudah pacemaker, dan ini sangat perlu bagi teman sejawat sekalian karena kita menghadapi makin banyak pasien yang menggunakan pacemaker, dan kita akan tahu segala macam problematika pada pasien itu, cara menangani bila ada masalah. Silakan untuk mempersingkat waktu, saya tidak banyak cerita lagi. Silakan Dr. Reynold untuk segera membawakan presentasinya. Ya, terima kasih Dr. Antonia sebagai moderator. Selamat malam juga untuk Dr. Diki sebagai Presiden of INAHRS, senior saya dan rekan sejawat. Perkenankan saya akan memulai slide presentasi saya mengenai pacemaker optimalisasi dan serta cara menghadapi komplikasinya. Saya akan mulai slide share sekarang. Oke, saya akan langsung lanjut saja. Saya tidak punya disclosure, dan tujuan dari slide ini sebetulnya adalah kita mengetahui bagaimana caranya pacemaker berkonduksi dan caranya melakukan pemberitaan pacemaker serta reprogramming, dan serta memahami juga apa yang akan terjadi pada awal komplikasi tingkat lanjut pada pacemaker. Sebagai outline, saya akan menjelaskan bahwa kita akan bicara demografi, komponen pacemaker, aksesnya, evaluasi, dan optimasi. Kita tahu Indonesia semakin lama, secara 5 tahun ini makin meningkat penduduknya. Ini data yang kita ambil dari seluruh dokter elektrofisiologi di Indonesia yang akan diserahkan ke Asia Pasifik. Yang ingin saya highlight di sini adalah angka pemasangan pacemaker tiap tahun, walaupun penambahannya tidak drastis sesuai dengan jumlah penduduk yang meningkat di Indonesia, tapi semuanya itu makin bertambah seiring juga dengan semakin banyaknya center dan dokter yang bisa memasang pacemaker di Indonesia. Ini merupakan suatu kemajuan yang pelan-pelan akan terus berjalan sesuai dengan program INAHRS yang sudah dicanangkan sebelumnya. Nah, sekedar untuk riwayat pacemaker, pada tahun 50 kita bisa memahami bahwa orang mencoba menggerakkan jantung menggunakan baterai, dan teknologi itu mesti menggunakan meja. Kemudian di awal tahun 50 akhirnya mereka bisa mengecilkan seperti ukuran kamera. 1958 akhirnya Elmquist and Senning bisa meng-create atau menciptakan pacemaker yang bisa dipasang di bawah kulit. 205 sampai 2015 terjadi evolusi yang sangat bermakna dan sangat signifikan di dalam dunia pacemaker, termasuk MRI compatible juga sudah mulai dicanangkan dari tahun 2012 sampai sekarang. Dan di 2016 pacemaker, karena segala macam komplikasi yang sudah nanti akan kita ketahui dan kita sebutkan, mereka juga merancang untuk pacemaker yang tanpa lead atau leadless pacemaker. Kedepannya para ahli mencoba untuk menciptakan pacemaker yang tahan lama sehingga tidak perlu prosedur penggantian baterai atau reposisi dengan tanpa membahayakan pasien. Yang perlu kita tahu bahwa pacemaker itu terdiri dari dua bagian besar. Pertama adalah bagian generator. Generator ini isinya adalah komputer atau chip yang memberikan perintah kepada kabelnya atau kepada mesinnya untuk menggerakkan jantung, dan kedua baterainya. Generator ini
biasanya baterai komponennya dibagi dua yang terkenal, ada lithium ion dan lithium silver vanadium oxide dengan karbon monofluoride. Dan biasanya juga lapisannya bisa bisa menggunakan titanium, bisa menggunakan logam yang lain. Umumnya sih titanium. Kemudian yang kedua kita harus mengetahui lead. Lead adalah bagian yang penting juga dalam penggunaan pacemaker yang konvensional. Lead itu terbagi dalam dua kumparan atau dua bagian kabel. Pertama lilitan koaksial. Lilitan koaksial ini yang bersifat sirkuler dan jarang-jarang. Dan lilitan koradial. Lilitan koradial ini adalah lilitan yang saling beriritan antara misalnya positif, negatif, terus dari ujung sampai ujung. Untuk memisahkan kedua lead ini, mereka dilapisi oleh lapisan poliuretan atau silikon. Dan di bagian ujung, bagian tip, itu dibagi dua jenis. Ada yang active screw, ada yang passive screw. Di ujung keduanya ini terdapat terdapat steroid, sehingga akhirnya tidak terjadi peradangan dan mendapatkan nilai yang optimal pada saat penentuan threshold pada awal pemasangan. Namun, yang perlu diingat ini jenis fiksasinya. Yang bersifat tiny ini menggunakan semacam kayak anchor atau cagak, sedangkan yang aktif itu menggunakan screw atau skrup. Nah, sekedar mengingatkan saja bahwa pemasangan pacemaker bisa di dada kanan, bisa di dada kiri. Umumnya dulu menggunakan teknik subclavian dan ada juga yang menggunakan cephalic. Dan perlu diingat juga ketika menggunakan cut down atau cephalic, kita harus memastikan kita melihat semua dan ketika kita mendiseksi, kita juga bisa langsung membuat pocket. Sedangkan untuk yang puncture, nanti akan dibagi dua, subclavia atau terakhir adalah axillaris. Prinsipnya sebetulnya dua-duanya hampir sama, tapi dalam melaksanakan bisa menggunakan insisi dulu baru puncture atau puncture dulu baru insisi. Kelemahan dari subclavia adalah di sini ada lekukan yang sangat tajam sehingga dan juga ada tulang yang sangat keras sehingga dia bisa menekan dan menjadi komplikasi terakhir atau lead complication pada pemasangan lead pacemaker. Sedangkan yang axilla dia itu umumnya jauh dari tulang subclavia sehingga lead itu tidak akan tertekan oleh tulang. Apapun itu semua, masing-masing dari akses mendapatkan akses untuk pemasukan lead, ada keuntungan dan kerugiannya. Tapi untuk puncture biasanya kerugiannya paling gampang nanti dilihat di komplikasi berikutnya adalah pneumothoraks. Untuk vena cephalica obtaining tidak ada pneumothoraks, tapi kadangkala dalam mencapai untuk mendapatkan vena cephalica untuk orang-orang tertentu yang gemuk, eksplorasinya atau insisinya dan diseksinya agak jadi besar, sehingga kadangkala bisa terjadi pocket hematoma yang lumayan jikalau pasien tersebut menggunakan oral antikoagulan. Selain itu kardiak perforasi umumnya terjadi karena pemasangan. Biasanya kalau kita menaruh pada tempat yang tipis dan menggunakan screwing lead, itu akan gampang terjadi. Kemudian hemotoraks, yaitu juga bagian dari komplikasi ketika puncture. Bagian dari persiapan dari surgery-nya adalah pemberian atau penghentian antikoagulasi yang terlalu cepat. Terus juga itu juga bisa menempatkan keadaan yang bisa menyebabkan pasien menjadi lama di rumah sakit seperti contoh lead dislodgement. Untuk di lead sebelah kanan atau di RV leads kansnya tuh 1,8, sedangkan di LV leads ini akan dipakai pada bivent pacing. Saya tidak akan membahas bivent pacing, tapi LV leads merupakan suatu tempat yang bisa menimbulkan komplikasi disod yang lumayan panjang 5,7. Venous thrombosis and obstruction ini juga berkaitan dengan cara mendapatkan akses venanya, terutama pada saat orang-orang dengan vena yang tipis atau orang-orang yang mengalami gangguan koagulasi. Device infeksi itu berkaitan juga dengan cara kita membersihkan badan kita atau asepsis antisepsis pada saat pemasangan pasien. Mechanical lead complication yang angkanya juga lumayan kecil walaupun itu sering terjadi, itu umumnya berkaitan dengan pada saat pemasangan atau penentuan pemberian threshold. Selanjutnya, setelah kita pasang pacemaker, kita akan menentukan posisinya. Ada 3
posisi yang wajib diketahui oleh orang yang memasang pacemaker. Pertama adalah AP atau PA. Kalau PA biasanya itu berdasarkan X-ray, tapi kalau dari AP kita menggunakan fluoroskopi. Kemudian dari ada RAO, biasanya kita ambil RAO 30, kemudian ada LAO 30. Namun kalau untuk sisi-sisi tertentu, terutama kalau kita menentukan kita pengen mendapatkan LV lead site yang bagus, kadang-kala kita memakai LAO 45. Kalau kita pengen tahu apakah kita posisinya sudah di septum yang bagus, RV septum, pada saat pemasangan yang mid RV septum atau high RV septum, kadang-kala kita bisa menggunakan posisi LAO 60 untuk memastikan kita sudah pada posisi yang baik posterior atau bukan. Oke, yang terakhir, untuk immediate post procedural evaluasi yang perlu kita ingat, dan ini juga sering kali suka terlewatkan, adalah caranya kita memasukkan pin ke dalam pacemaker generator. Hal ini walaupun kecil, terutama pemasukan pin pada pacemaker generator bisa terganggu oleh satu, oleh darah, kedua juga oleh kadangkala oleh kotoran yang di tangan pada saat kita mengerjakan, karena kadangkala penggunaan pacemaker itu sampai berdarah-darah, atau memang dari awalnya mereka posisinya tidak dibersihkan atau tidak dibereskan dengan baik. Hingga pengecekan ini sebetulnya sangat perlu, dan yang perlu diingat juga pada saat ini kita bisa melihat fluoroskopi. Selain itu juga kita bisa melihat di EKG pada saat pemasangan pemasangan pacemaker di monitor di depan kita. Setelah di ruangan, baik itu di ruangan biasa umumnya, setelah pemasangan pacemaker tanpa komplikasi, kita akan taruh ruangan biasa, kita harus pastikan pacemaker itu bekerja dengan baik. Alat yang paling simpel yang bisa kita gunakan bahwa pacemaker itu bekerja dengan baik, kalau kita tahu indikasinya adalah EKG 12 lead. Di sini kita bisa lihat ada dua spike dari atrium dan kemudian spike dari ventricle, yang menyatakan bahwa ini adalah dual chamber pacemaker dengan atrium dan ventricular pacing. Kita bisa melihat spike, kalau tidak bisa melihat spike, kita perhatikan lagi apakah dia bersifat sensing atau memang ternyata spike-nya itu tidak masuk sehingga kesannya jadi berubah jadi ventricular pacing aja. Kita harus perhatikan di situ. Itulah gunanya 12 lead EKG pasca pemasangan pacemaker. Satu bisa 24 jam setelah pemasangan pacemaker, kita harus pastikan bahwa kita tidak mendapatkan pneumotorak. Di sini kita lihat bahwa di sini ada gambar paru yang masih penuh sampai ke perifer atau kolateral. Di sini kita lihat sebagian di sini sudah hitam. Ini merupakan pneumotorak, dan kita bisa lihat di sini bahwa aksesnya masuknya melalui subclavia. Kita bisa lihat di sini pada saat puncture-nya yang pertama atau yang kedua atau yang belakangan, kita tidak tahu berapa kali prosesnya, dia terdapat perobekan pneumopariatum dari toraks sehingga terjadi komplikasi yang kelihatannya belakangan. Biasanya dalam ini kita akan memanggil surgeon, kita pasang WSD, dan kita lihat 3-4 hari, kalau mengembang kita tutup lagi. Oke. Follow up setelah pemasangan pacemaker, yang pasti kita harus perhatikan adalah apakah setelah dipasang pacemaker ini pasiennya jadi lebih baik atau malah tidak berguna sama sekali. Apakah pasiennya mengalami gangguan atau keluhan tidur? Apakah pasiennya jadi tidak bisa bergerak sama sekali? Apakah pasiennya mengalami perubahan pengobatan? Apakah setelah pasang pacemaker pasiennya malah dirawat? Dan yang perlu kita perhatikan, apakah ada daerah yang nyeri, bengkak, atau ada keluar cairan di daerah pacemaker insisi. Oke, jadi kita perlu ingat bahwa evaluasi wound atau insisi site di pacemaker itu sangat penting. Di 3 hari, di 3 sampai 5 hari pertama mukanya mungkin masih belum kering. Di 2 minggu seperti ini, kita harapkan pada saat 1 atau 2 bulan kemudian kita berharap pasiennya mengalami luka yang lebih baik. Oke, sekarang apa yang perlu kita ingat juga kalau kita melakukan pacemaker follow-up, kita harus tahu apakah simptom dari pacemaker failure. Simptom dari pacemaker failure adalah pasien mengalami simptom yang sama seperti sebelum dilakukan pemasangan pacemaker. Contoh, misalnya pasiennya tadinya pingsan, pasang pacemaker nggak pingsan, dia pingsan lagi. Apa sih yang bisa terjadi? Di sini akan saya sajikan 3 gambar dengan 2 gambar yang hampir sama, yaitu lead dislodgement. Kita bisa lihat di sini adalah yang saya tunjuk panah ini adalah LRA lead,
yang tertarik, dan yang di sini adalah RV lead yang tertarik. Ini kebetulan pemasangannya dengan menggunakan passive fixations. Dan di sini gambar kedua juga RA lead-nya tertarik di atas, RV lead-nya naik ke RA. Ini merupakan gambar dari dislodgement. Dan yang terakhir, ini merupakan suatu gambar yang sebetulnya adalah suatu contoh yang klasik di dalam pacemaker, Twiddler syndrome, di mana pacemaker itu tergulung sendiri akibat pergerakan tangan atau pergerakan bahu dari pasien tersebut. Semua gejala ini biasanya gejala pacemaker failure. Di sini saya ambil contoh satu gejala pacemaker failure, ini diambil dari pasien dengan gambaran AAI. Kita bisa lihat ada spike ini adalah spike atrium tidak tersalurkan, kemudian dia keluar sendiri, spike atrium, ventricle conduction sensing, spike atrium, ventricle, spike tidak ada diteruskan dengan ventricle, kemudian keluar QRS sendiri, spike dengan ventricle. Ini adalah contoh dari symptomatic dari pacemaker failure. Kalau dia rangsangannya di atrium, maka gambaran yang akan terlihat adalah pacemaker failure atau tidak capture, lost to capture di atrium. Kalau ventricle-nya tidak bisa atau lost to capture. Nah, itu yang immediate. Apa yang bisa terjadi dalam jangka panjang? Sebetulnya pacemaker ketika mengalami komplikasi hampir sama semua. Yang paling gampang dilihat adalah threshold naik, lost to capture, atau impedance-nya jadi naik drastis, atau impedannya turun drastis. Nah, kalau impedance naik drastis, biasanya berkaitan dengan ini adalah lead broken atau fraktur lead. Itu bisa berkaitan dengan cara puncture pertama, atau ini karena pressure dari tekanan tulang yang kronis, atau juga misalnya ada kabel yang tidak lengkap pemasangannya di konektornya, itu yang menyebabkan salah satu contoh impedance naik. Impedance turun contoh dengan lead insulation break. Di sini bisa lihat bahwa lapisan dari poliuretan atau silikonnya sudah tipis sekali. Yang ketiga, kita bisa lihat bahwa ada benda di antara screwing lead-nya, sehingga screwing lead-nya tidak bisa kelihatan, tidak bisa masuk ke dalam atau menempel ke dalam miokard dengan baik. Dan yang keempat, kalau lead complication, salah satunya adalah terjadi jaringan fibrosis. Kalau terjadi jaringan fibrosis, maka secara otomatis kemampuan capturing-nya juga menurun, sehingga diperlukan output yang lebih tinggi untuk merangsang otot jantung. Oke, ini cuma sekedar mengingatkan bahwa kita tahu bahwa ada klasifikasi pengkodingan dari pacemaker. Pertama, dia dari biasanya ada 4 abjad atau kadang-kadang 5 abjad. Pertama adalah pacing, sense, respond to sensing, modulations, dan multi-site pacing. Saya tidak akan membahas ini terlalu lama, saya cuma sekedar mengingatkan. Dan dalam mengerjakan nanti pada saat optimalisasi, kita harus tahu sensing itu menggunakan satuan milivolt, pacing threshold menggunakan volt, dan definisinya kita harus tahu adalah sensing bahwa jantungnya bisa listrik jantung bisa dideteksi oleh pacemaker, threshold adalah listrik jantung listrik yang diperlukan oleh jantung untuk digerakkan oleh pacemaker, sedangkan impedance itu adalah bagian menyatakan lead-nya intak atau tidak intak. Nah, untuk intracardiac measurement pada saat implantasi, kita harus ingat threshold-nya yang diharapkan pada saat pemasangan lead atrium, itulah di bawah 1,5, lead ventricle di atas 1,5. Ketika ditanya sensingnya dapatnya berapa atau P-wave kalau kita pasang diharapkan dia didapat di atas 1,5 kalau untuk atrium, R-wave atau untuk ventricle diharapkan di atas 0. Sedangkan untuk impedance ini bergantung dari jenis pabrikan lead. Ada pabrikan lead yang menerima 1.500 pada saat awal pertama, ada yang bilang 1.000. Jadi untuk impedance ini sama, kita harus mengetahui bahwa berapa atau pabrikan apa yang kita pakai. Kemudian setelah kita dapat P-wave, R-wave, kita dapat threshold, untuk memastikan selama pemasangan awal itu bagus, kita meminta dia di double untuk capture threshold-nya, sedangkan untuk sensing-nya kita bagi 2. Misalnya kita dapat
R-wave itu sekitar 15 atau 16, kita bisa bikin dia di 8. Atau kita bisa turunin ke 5. Umumnya begitu. Nah, kalau kita tahu bahwa pacemaker ada banyak, gimana kita bisa mengevaluasi dengan gampang? Di sini kita bisa lihat ada berbagai macam programmer pacemaker dengan berbagai macam merek. Kita akan bahas saya akan memperkenalkan saja yang ada di Indonesia yang paling sering. Pertama adalah Medtronic, yang kedua ini adalah punya Senjut, dan yang ketiga adalah punya Biotronic. Sebetulnya dulu ada pacemaker Guidance punya Boston, tapi di Indonesia sekarang sudah tidak beredar lagi dengan resmi. Jadi ketika kita melakukan pacemaker tergantung dari jenis pabrikan. Tapi umumnya yang akan kita cari adalah apakah baterainya masih bagus, apakah dari watt low voltage, apakah dari watt asystole. Heart failure tidak semua pacemaker generator bisa menggunakan, tergantung dari jenis yang dipakai. Kalau misalnya di kelas low end atau cuman VVI, kadang-kala ini tidak ada. Kalau dia kelas high end yang bisa bersifat ada heart drop modulasi dan ada heart failure management, IATF terapi, semua itu bisa dikerjakan. Oke. Nah, ketika kita menempelkan one pacemaker atau interrogator pacemaker ke atas pacemaker pasien dan kita menyalakan mesinnya, sebelumnya kita akan lihat bahwa tampilan awal dari masing-masing mesin berbeda. Ini tampilan awal dari Senjut, kita harus mengetahui bahwa tetap dari semuanya ini akan kelihatan dia pertama akan menimbulkan baterai, heart rate, dan kalau bisa sebaiknya dalam melakukan interogasi pacemaker dilakukan pemasangan EKG. EKG dari paling gampang memang sebetulnya ada dari jenis pacemaker adalah can to lead. Tapi itu tiap pacemaker kadang-kala kita suka mengabaikan. Kemudian ini dari Biotronic lebih sedikit lebih sophisticated dibandingkan dengan yang lain. Biotronic adalah dia juga memberikan sama, kita akan bisa melihat dia bodenya berapa, baterainya berapa, nanti semua juga akan dikasih tahu. Wave sensingnya ketika kita kerjakan, dan yang terakhir adalah Medtronic yang paling sering, semua juga akan menampilkan pertama kali baterainya dulu. Apakah dia ATF, di sini semua masing-masing akan menimbulkan komplikasi atau observasi yang terjadi, masing-masing juga akan menimbulkan threshold dan impedance yang sedang berjalan, dan umumnya mode juga akan dilihat dari awal. Oke, dalam melaksanakan pacemaker, sejago apapun pacemakernya, kalau kita memprogramkan itu salah, maka dia tidak akan efektif. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan pacemaker tersebut? Pertama kita tentukan, clinical effectiveness-nya cukup atau tidak cukup. Yang dimaksud dengan cukup adalah semua keluhan klinisnya hilang atau tidak hilang. Kemudian kita pastikan apakah fungsinya baik atau tidak baik. Dari sensingnya, dari thresholdnya, dari komplikasi apakah ada capture maksudnya ada diaphragmatic pacing, atau ada infeksi di tempat yang lain misalnya, atau kita juga pastikan ada comorbid condition. Contoh, misalnya pasien ini menggunakan obat anti aritmia dosis tinggi, maka kadangkala kebutuhan thresholdnya akan meningkat, sehingga kita akan menyebabkan baterainya akan semakin habis. Oke. Dalam menentukan clinical effectiveness, kita harus memastikan pada saat kita interogasi, kita lihat apakah ritmenya ini sesuai atau tidak. Parameternya juga sesuai atau tidak. Contoh, kita lihat present kita sekali garis, ini adalah EGM dari atrium yang ditempelkan ke dalam biasanya right atrial appendage. Sedangkan ini dari EGM dari RV, ini kebetulan adalah yang diambil gambarnya adalah gambar bifan pacing, sehingga juga ini dari ada left ventricle yang melalui CS, dan kita bisa melihat dari EKG-nya. Sedangkan dari pacemaker-nya sendiri dia akan nanti ada channelnya, apakah dia sensing atau pacing, dia akan menggunakan meteran dari milisecond-nya kelihatan. Di situ kita bisa lihat semakin banyak sensing akan menghemat baterai, semakin banyak pacing akan menyebabkan baterai tersebut akan cepat berkurang. Dan juga kita harus tahu pada saat kita setting, misalnya ini contoh dari pacemaker di Medtronic.
Kalau dia memang bersifat untuk sick sinus syndrome, kita tahu lagi bahwa diagnosisnya adalah sick sinus syndrome, kita bisa pasang dia AAI. Tapi ketika dia mengalami degeneratif, kita bisa memindahkan switch-nya dari AAI ke DDD. Ketika ini kita pakai, kalau di AAI dia bersifat atrial pacing, di DDD dan dia juga jadinya atrial pacing dan ventricular pacing, maka baterai itu konsekuensinya juga akan habis. Cepat. Mohon Dr. Reynolds, Ya. waktu tinggal 5 menit. Ya. Oke, saya lanjutkan mengenai intrinsic rhythm, lead integrity, battery status. Intrinsic kita lihat bahwa EGM-nya harus dilihat dengan baik. Atrial sensing kita juga bisa memastikan bahwa atrial undersensing di sini adalah tidak terkait dengan ATP. Saya lanjutkan, sensing, ventricular sensing diperhatikan di sini jangan sampai terjadi double sensing dari ventricle karena dia akan dianggap sebagai ventricular tachycardia. Dan lead assessment juga jangan sampai kalau kita miss dari lead chatter atau noise lead. Biasanya insulation break sudah terjadi. Oke, yang terakhir battery status atau longevity kita bisa lihat dari biasanya masing-masing pabrikan akan mengeluarkan waktu dan kita juga bisa melihat dari battery impedance. Oke, ini polling sebentar aja. Kalau bisa Dr. Amit. Ini adalah yang tadi kita sudah jelaskan optimalisasi mengenai melalui listrik. Selanjutnya ini berkaitan dengan optimalisasi dari yang lain. Mohon dijawab pollingnya. Ya. Oke. Dari sini jawabannya sebetulnya yang akan terjadi, kalau saya boleh langsung, saya akan bilang bahwa pertama dia akan menyebabkan worsen dari heart failure dan kedua dia akan menyebabkan increase dari AFib. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban B. Nah, itu bisa terjadi bahwa ketika itulah gunanya atrioventricular optimalisasi. Di sini kita lihat bahwa pemberian pacemaker menyebabkan pompa yang menurunnya fungsi pompa sehingga terjadi hubungan PV yang tidak terlalu bagus, terjadi ventricular dilatasi, hipertrofi, asimetrik hipertrofi, dan itu menyebabkan mechanical disinkroni daripada right ventricle. Sehingga untuk optimalisasi kita harus menggunakan terutama pada dual chamber penggunaan AV delay. Kalau AV delay-nya terlalu panjang, maka waktu diastoliknya juga makin panjang. Kita tidak mendapatkan waktu untuk diastolik yang paling bagus sehingga terjadi diastolik regurgitasi. Sedangkan kalau kita pendekkan lagi sedikit, kadangkala waktu A-nya atau diastoliknya juga terlalu pendek sehingga dia tidak terlalu masuk juga. Sehingga paling gampang biasanya kita lakukan, tapi ini juga langkah yang paling agak lama, kita memastikan menggunakan echo dengan Doppler di katup mitral dan satu lagi Doppler di aortic valve untuk memastikan cardiac output-nya bagus dan separasi dari E dan A. Sehingga kita tahu apakah itu berjalan dengan baik, fungsinya berhasil dengan normal. Dan ketika kita menyelesaikan evaluasi kita harus pastikan bahwa ritme dari pasien itu jelas, settingnya kita tahu, intrinsik masih lebih banyak, lead measurement-nya semua juga baik, tidak ada luka, tidak ada infeksi tambahan yang atau lead infection. Voltage baterai kita tahu mengenai ERI kapan habis. Terakhir adalah evaluasi dari pasien secara keseluruhan. Untuk take home message yang saya sampaikan adalah pengertian pemasangan indikasi pacemaker itu membuat kita tahu bagaimana kita bisa menyimpan atau menghemat baterai atau tidak. Juga kita harus pastikan kalau kita memasang pasien dengan diagnostik tertentu, indikasi tertentu, kita harus tahu baterai mana atau pacemaker mana yang kita harus pakai. Dan yang paling terakhir dan yang paling gampang sebetulnya adalah tidak sulit untuk melakukan pacemaker optimizations. Yang masalah adalah malas ngerjainnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Reynolds atas presentasinya yang sangat clear, basic, esensial, dan sangat perlu, juga tepat waktu.
kita diskusinya pada akhir setelah sesi topik kedua ya. Topik kedua dengan judul Electromechanical Dysynchrony in Heart Failure and How to Deal with It akan dibawakan oleh Dr. Giki Karwiki. Dr. Giki Karwiki ini lulus dari Brawijaya atau sekarang dikenal sebagai UB pada tahun 2009. Dan kemudian lulus sebagai seorang spesialis kardiovaskuler pada tahun 2016, kemudian mengikuti fellowship elektrofisiologi di IGN Malaysia selesai pada 2018 dan mendapatkan sertifikasi cardiac device spesialis pada tahun 2018. Beliau saat ini bekerja sebagai staf di Rumah Sakit Hasan Sadikin Universitas Pajajaran. Silakan Dr. Giki setelah segera mempresentasikan topiknya. Terima kasih atas kesepakatannya, Dr. Antonia. Saya izinkan saya jelaskan. Apakah sudah terlihat? Dr. Giki, silakan. Ya. Nah, saya akan membawakan topik tentang elektromechanical dysynchrony pada gagal jantung dan tata laksananya. Kita ketahui bahwasanya etiologi gagal jantung itu banyak sekali, begitu ya. Dan tapi kita tahu yang paling banyak itu adalah penyakit ischemic heart disease. Apalagi misalnya pasien-pasien dengan gangguan sistolik itu hampir 2/3-nya itu karena ischemic heart disease. Tapi ada satu etiologi dari gagal jantung yang sering kali dilupakan, yaitu aritmia yang kronis, yang tidak terobati, yang tidak diobati, akhirnya bisa menyebabkan gagal jantung. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, salah satunya adalah mekanisme patofisiologinya adalah elektromechanical dysynchrony. Nah, untuk memahami patomekanisme itu, kita perlu untuk mengetahui prinsip dasar dari sistem konduksi lagi ya. Sistem konduksi jantung kita review. Kita tahu bahwa impuls listrik itu datang dari SA node, kemudian mengalir ke AV node. Di sini ada proses delay ya dari SA node ke AV node, sehingga kita mengenal adanya istilah atrioventricular sinkroni. Jadi bagaimana si atrium itu bisa berkontraksi sehingga berkontribusi 20-30% dari cardiac output. Itu yang disebut sebagai AV sinkroni, bagaimana si kontraksi atrium itu optimal sehingga bisa berkontribusi pada cardiac output yang optimal. Kemudian setelah itu berjalan ke bundle office, kemudian berjalan ke bundle branch, kemudian berjalan ke Purkinje system gitu. Nah, di sini ada konsep yang disebut sebagai interventricular sinkroni. Interventricular sinkroni itu adalah bagaimana antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri itu berkontraksi secara bersamaan. Itu yang disebut sebagai interventricular sinkroni. Dan juga ada istilahnya intraventricular sinkroni. Bagaimana si ventrikel kiri itu juga semua area dari ventrikel kiri itu berkontraksi secara bersamaan. Nah, kalau kita lihat dari struktur jantung seperti yang tadi sudah dikatakan, bahwasanya ada atrium kanan, kemudian ventrikel kanan, atrium kiri, ventrikel kiri. Nah, kita lihat struktur susunan otot-otot jantung, terutama dari ventrikel kiri. Jadi, kalau kita lihat susunan otot-ototnya itu sedemikian rupa, begitu ya, di mana ada serat-serat endokardium, kemudian ada serat mid wall, kemudian ada serat-serat epikardia. Kalau serat-serat endokardium itu seperti tangan kanan, kemudian mid wall itu sirkuler, kemudian yang epikardium itu seperti tangan kiri. Nah, seperti ini, sehingga gerakan yang efektif dari pompa listrik jantung itu adalah dari apex, dari basal ke apex. Gitu. Kemudian kalau kita lihat struktur ini, struktur dari otot-otot jantung ini,
Maka karena susunan otot-otot yang sedemikian rupa, sehingga fungsi pompanya sangat efektif. Ya. Jadi ada gerakan longitudinal shortening, kemudian ada radial shortening, ada circumferential shortening, sehingga satu kali pompa aja itu kekuatan pompanya luar biasa. Nah, ada kondisi di mana aritmia itu dapat menyebabkan gagal jantung, yaitu kehilangan sinkroni tadi, kehilangan AV sinkroni, kehilangan interventrikular sinkroni, dan kehilangan intraventrikular sinkroni. Kelainan apa saja yang menyebabkan hal tersebut? Nah, itu diantaranya adalah PVC induced cardiomyopathy, accessory pathway induced cardiomyopathy, bundle branch block, baik left bundle branch maupun right bundle branch, atau pacing induced cardiomyopathy atau AV disinkroni karena prolong AV delay. Kita akan bahas satu-satu berdasarkan kasus yang kami temui sehari-hari. Jadi perlu diingat bahwasanya aritmia induced cardiomyopathy itu adalah suatu cardiomyopathy yang dia berpotensi untuk reversible. Artinya kalau aritmia ini bisa kita terapi, maka fungsi ventrikel kiri akan membaik bahkan bisa menjadi normal. Nah, sehingga disebut sebagai takikardi induced cardiomyopathy atau aritmia induced cardiomyopathy itu sama saja. Jadi semua kelainan aritmia, misalnya AFFR, accessory pathway, PVC, itu bisa menyebabkan electromechanical disinkroni. Jadi sebenarnya untuk aritmia itu bisa macam-macam, bisa karena takikardia yang terlalu cepat, bisa karena atria fibrilasi di mana denyut jantungnya irregular. Tetapi untuk electromechanical disinkroni, kita lihat misalkan ini studi pada hewan, di mana hewan itu diberikan pacing seperti PVC, 50% burden pacingnya, dibandingkan dengan pasien yang diberikan pacing 140 kali per menit. Ternyata ejeksi fraksinya itu lebih menurun pada hewan coba yang dilakukan pacing begini, jadi mirip dengan PVC. Nah, tentu saja kardiomyopati akibat aritmia ini harus dieksklusi penyebab-penyebab penurunan fungsi ventrikel yang lain. Nah, ini dari guideline SVT ISG yang terbaru. Rekomendasinya adalah untuk pasien-pasien dengan takikardi induced kardiomyopati, rekomendasinya adalah dilakukan ablasi. Dan juga kalau tidak bisa lakukan ablasi, maka pemberian obat pilihannya adalah pemberian beta blocker. Jadi kemudian kalau kita melihat ada pasien dengan ejeksi fraksi rendah, kemudian baseline heart rate-nya lebih dari 100 kali, jadi minimum heart rate-nya lebih dari 100 kali, kita harus pikirkan tentang takikardi induced cardiomyopathy. Inilah kasus pertama. Ini wanita usia 38 tahun. Jadi pasien ini berulang kali masuk rumah sakit karena keluhan sesak nafas. Dia tidak ada nyeri dada sebelumnya, kemudian NIHA functional class 2. Kemudian kita lihat di sini EKG-nya ada episode PVC univokal yang frekuent. Kemudian kita lakukan Holter, ternyata PVC burdennya 26%, dilakukan echo, ventrikel kirinya membesar, kemudian LA atrium kirinya juga membesar dengan ejeksi fraksi 32% dan moderate MR karena dilatasi dari ventrikel kiri. Nah, kalau kita lihat di sini morfologi dari PVC-nya itu adalah inferior axis, jadi 2-3 AVF-nya itu adalah positif. Kemudian di sini morfologinya left bundle branch LBBB pattern dengan transitional zone yang lebih lambat daripada sinusnya. Kemudian negatif lead di 1. Kita tahu dari sini tanda-tandanya berarti letak atau sumber dari PVC yang univokal frekuen ini berasal dari RVOT anteroseptal. Biasanya kalau outflow tract itu kausanya itu idiopatik, dia tidak berkaitan dengan kausa yang etiologi lain, misalnya CAD. Nah, kemudian kita rencanakan untuk ablasi saja dan melanjutkan obat-obatan yang optimal. Nah, ini adalah guideline dari HRS, dari Amerika, dari Eropa, dari Asia Pasifik,
yang menyatakan bahwa pada kardiomiopati yang dicurigai disebabkan oleh PVC yang monomorfik dan frekuent, di mana obat-obatan itu tidak efektif dan tidak ditoleransi oleh pasien, maka rekomendasinya adalah ablasi kateter. Nah, kita lakukan ablasi kateter ini kalau di RAO di anterior, kemudian kita lihat LAO filmnya di daerah septal. Jadi kalau kita lihat biasanya kalau idiopatik itu dia di perivalvular, di dekat katup, gitu ya. Kalau kita lihat EKG di sini, maka AV sinkroni, intraventrikular sinkroni, interventrikular sinkroni itu kacau semua oleh PVC ini. Sehingga lama-kelamaan dia akan kehilangan fungsi kontraktilitas yang tadi yang saya sebutkan, ada longitudinal shortening dan lain sebagainya. Nah, itu lama-kelamaan si jantung itu akan menjadi bentuknya menjadi dilatasi karena struktur jaringan ikatnya akan berubah gitu. Nah, ini diulang Holter selama 6 bulan, ternyata PVC burden yang dari 26% itu berkurang menjadi 0,34%, echo setelah 6 bulan naik ya menjadi 48%, hampir normal, kemudian AVDD-nya mengecil, NIHA fungsional kelas 1 yang dilakukan treadmill, ternyata NIHA-nya fungsional kelas 1, dilanjutkan lagi obat-obatan untuk reverse remodeling. Jika kita lihat EKG 8 bulan setelah ablasi itu bersih. Ini case yang kedua, jadi wanita usia 19 tahun datang dengan keluhan dada berdebar, kemudian sesak nafas, dan ada riwayat sinkop. Dilakukan echo, ternyata dilatasi semua ruangan jantung dengan ejeksi fraksi 50%. Nah, kalau kita lihat di sini, ini khas untuk interval yang pendek, kurang dari 120, kemudian ada gelombang delta wave, dan ada GRS yang panjang, sehingga memenuhi kriteria untuk accessory pathway. Nah, di mana lokasinya? Ini adalah manifest accessory pathway. Kalau kita lihat lokasinya, pertama ada negatif di V1, kemudian ada 2 positif di inferior lip, kemudian ada gelombang sedikit positif di lip V3, sehingga lokasinya ada di node ischian. Nah, ini adalah aktivasi jantung yang normal, begitu ya. Kalau misalkan terjadi accessory pathway itu adalah struktur otot. Jadi kalau atrioventrikular itu dia terisolasi secara elektrik, tidak boleh ada suatu jalur yang menghubungkan kecuali AV node. Nah, accessory pathway ini adalah otot ya, secara jaringan itu otot, dia bisa mengalirkan listrik antegrade atau retrograde. Nah, yang manifest itu adalah dia bisa mengalirkan secara antegrade dari atrium ke ventricle. Nah, sumbangsi dari jalur melalui accessory pathway kemudian melalui jalur sinus biasa itu menunjukkan adanya delta wave. Nah, jadi accessory pathway sendiri tanpa adanya takikadi itu bisa menyebabkan elektromechanical disinkroni. Kenapa? Terutama yang kanan dan septal. Kenapa? Karena kalau kita lihat adanya accessory pathway ini, aliran listrik tidak melalui AV nodal, tapi dia melalui accessory pathway tersebut. Jadi di sini akan teraktivasi dulu yang kanan, nah yang kiri kemudian teraktivasi belakangan, sehingga aktivasinya mirip dengan LBBB pattern. Kalau kita lihat juga dari EKG seperti left bundle branch block. Makanya kenapa pada accessory pathway yang kanan, apalagi misalkan di dinding lateral free wall ya, itu resiko untuk terjadinya elektromechanical disinkroni lebih besar dengan KRS durasi yang juga lebih besar. Nah, apalagi juga accessory pathway bisa menyebabkan orthodontic tachycardia, orthodontic AVRT, atau bisa menyebabkan antidonic AVRT, bahkan bisa menyebabkan AF-PPW yang sifatnya mengancam nyawa. Nah, kemudian karena tadi letaknya di nodohisian, itu nodohisian itu dekat dengan area his, sedikit saja di depan his gitu. Kemudian kita ablasi pelan-pelan sekali dengan dosis dititrasi ablasinya, hingga setelah ablasi tidak ada delta wave dan echo-nya normalisasi setelah beberapa minggu setelah ablasi.
Nah, ini juga kasus di mana ada wanita dengan recurrent episode dari palpitasi sehingga dia memerlukan kardioversi, berulang kali masuk rumah sakit dia karena palpitasi dan kardioversi gitu. Sampai kemudian dicurigai adanya koroner. Kalau kita lihat di sini seperti OMI inferior, ya ada OMI inferior. Kalau misalkan ya dilihat OMI inferior, kemudian iskemik lateral misalkan seperti itu. Padahal ini bukan OMI inferior. Kalau kita lihat di sini ada PR interval yang kurang dari 120 yang pendek, kemudian ada QRS durasi yang lebar, kemudian ada delta wave begitu ya. Nah, saking karena dikiranya ini adalah CAD dengan berulang kali mungkin disangka VT gitu ya. Nah, tidak terdokumentasi waktu berdebarnya. Nah, dilakukan coroner angiografi ternyata echonya normal. Echonya global hipokinetik, EF-nya sekitar 48%. Nah, ini setelah ablasi kita lihat KRS OMI-nya itu hilang, ya, yang disebut OMI dalam tanda kutipnya itu hilang, ya, sehingga dia normalisasi PR intervalnya menjadi normal dan KRS durasinya juga menjadi sempit. Nah, itu adalah kelainan aritmia yang menyebabkan heart failure. Kemudian kita selanjutnya pada heart failure karena elektromechanical disinkronis. Kita tahu pada perjalanan penyakit gagal jantung itu para ahli menemukan berbagai temuan begitu ya untuk tata laksana yang baik, dan pada kasus-kasus di mana gagal jantung dengan KRS durasi yang lebar maka direkomendasikan CRT. Nah, ini ceritanya adalah pada pasien-pasien studi observasional dulu dikasih dengan ACE dan beta blocker, ternyata kalau yang KRS durasinya lebar itu mortalitas dan morbiditasnya masih tinggi. Gitu. Akhirnya dipikirkanlah CRT. Nah, kita lihat di sini, ternyata kalau dibandingkan antara KRS durasi sempit dan lebar, itu mortalitasnya bisa sampai 5 kali lebih besar gitu ya, pada KRS durasi yang lebar. Nah, bagaimana mekanisme bundle branch block terutama ya. Jadi bundle branch block itu kalau kita lihat bloknya bukan dari atas sampai bawah, jadi cuma blok longitudinal seperti ini. Nah, jadi perjalanan kalau terjadi left bundle branch block, dia perjalanannya si ventrikel kanan teraktivasi dulu lewat sistem His-Purkinje. Jadi kalau pada Purkinje system itu konduksi, kalau avenol itu lambat, mengalami perlambatan, tapi kalau pada His-Purkinje system itu cepatnya luar biasa, sehingga aktivasinya lewat endokardial ke epikardial. Sifatnya seperti itu. Nah, kalau terjadi bundle branch block, maka di sini aktivasi ventrikel kiri itu terlambat ya. Yang menjadi paling lambat itu adalah di daerah posterolateral branch. Nah, CRT itu adalah untuk meningkatkan AV sinkroni, interventricular sinkroni dikoreksi, dan interventricular sinkroni. Ini studi-studi ternyata memperbaiki mobilitas dan mortalitas, terutama pada QRS durasi LBBB dengan QRS durasi yang lebih dari atau sama dengan 150. Ini contohnya adalah kasus left bundle branch block post PCID LAD fungsional kelas 3 dengan QRS durasi 157, ada moderate MR, sistolik yang rendah 25%. Kita lihat ternyata lewat kriteria ini memenuhi, jadi kita perlu mengidentifikasi yang benar-benar terganggu konduksi dari sistem His-Purkinje-nya. Kemudian ada Strauss kriteria, ada UCK kriteria. Nah, akhirnya kita implan CRTP karena tadi patofisiologinya yang paling terlambat itu adalah daerah posterolateral. Kita pasang lead di situ lewat coronary sinus di posterolateral branch, sehingga dia akan mensinkronkan kanan dengan kiri. Ya. Jadi kita set VV delay-nya 0. Maksudnya adalah supaya kanan dengan kirinya itu sinkron. Nah, kayak kita lihat by fan pacing itu, jadi VV delay-nya 0, dari V1 itu ada positif R, kemudian di satunya itu negatif ya.
Ternyata setelah 2 tahun ejeksi fraksi menjadi normal. Ini adalah pasien dengan super responder dengan dilatasinya juga hilang, MR-nya juga hilang setelah dipasang CRT. Nah, ini adalah kasus pacing induced cardiomyopathy. Jadi kalau pacing induced cardiomyopathy juga sama. Kita lihat EKG-nya itu kalau kita pacing di apex dari ventricle, maka yang teraktivasi duluan itu ventricle kanan baru ventricle kiri. Maka akan menyebabkan disinkroni. Jadi kalau RV pacing, RV apical pacing menyebabkan disinkroni, menyebabkan AF, heart failure, ya, pacing induced cardiomyopathy. Ini contohnya laki-laki 84 tahun, pasien ini dilakukan implantasi dual chamber pacemaker di RV Apex 11 tahun yang lalu. NIHA fungsional kelas 3, meskipun dikasih obat-obatan, LBBB pattern, kita lihat LBBB ya, EKG-nya durasinya 200 milisecond, dicari penyebab penurunan fungsi jantungnya, ternyata koronernya normal. Nah, kemudian kita tinggal tambah saja LV lead di sini di daerah anterolateral branch, ternyata disinkroninya menjadi terkoreksi, durasinya jadi 120 milisecond, kemudian sesak nafasnya menjadi Mohon maaf dari Gigi, waktu kurang 5 menit. iya. Kemudian ada teknik baru yaitu disebut His-bundle pacing. His-bundle pacing ini adalah benar-benar fisiologis, dia mencegah disinkroni. Kalau kita lihat di sini bahkan dibandingkan dengan CRT pun itu lebih fisiologis, meskipun non-selective capture ya, aktivasi LV-nya itu lebih fisiologis. Kalau CRT itu dia dari epikardia ke endokardia, kalau His-bundle itu dari endokardia ke epikardia, jadi lebih fisiologis. Dan studi-studi awal menyatakan ketika dibandingkan dengan RV pacing biasa, itu ternyata secara primary outcome lebih baik, heart failure, kematian, kemudian upgrade dengan CRT. Nah, rekomendasi terkini dari HRS, kalau pasien dengan ejeksi fraksi kurang dari 50% dan pacing-nya itu lebih dari 40%, rekomendasinya His-bundle pacing. Nah, ini ada beberapa indikasi yang kemungkinan bisa luas dengan His-bundle pacing, misalnya prolong AV interval dan koreksi right bundle branch block. Nah, ini adalah studi pilot study untuk mengkoreksi right bundle branch block. Bahkan kalau CRT tidak bisa mengkoreksi RBB, nah His-bundle itu bisa mengkoreksi RBBB. Bahkan juga pada pasien LBBB juga itu bisa mengkoreksi. Tidak semua, tapi bisa mengkoreksi. Asal memang kriterianya memenuhi, itu menggunakan Strauss kriteria tadi. Dan kita lihat durasi QRS-nya lebih sempit. Ini kasus kelima, pasien usia 60 tahun, isi fraksinya 50%, complete heart block, tapi alternating left bundle branch block, kemudian right bundle branch block. Nah, pada kesulitannya pada pasien-pasien dengan complete heart block itu, dia akan pacing 40%. Jadi dia akan mendapatkan manfaat dari His-bundle pacing karena dia akan pacing lebih dari 40%, tapi tidak ada escape rhythm, sehingga kita perlu mapping. Kita perlu pace mapping. Kita lihat di sini pada threshold 5 volt ada non-selective HBP, non-selective itu ada delta wave di sini, pseudo delta wave, maaf. Ya, kita mapping, ada pseudo delta wave. Kemudian yang paling penting pada His-bundle pacing itu si threshold harus diturun-turunkan, 5 volt 1 milisecond diturun-turunkan gitu ya. Harus ada perubahan dari QRS-nya, durasi QRS-nya. Nah, ini ada perubahan dari durasi QRS yang sempit menjadi lebar-lebar. Ini loss ini loss capture ya. Nah, juga mapping untuk His-bundle pada pasien-pasien complete heart block bisa menggunakan anatomical mapping. Jadi kita lihat di sini ada tricuspid annulus. Kita biasanya mentarget distal His. Jadi ventricular side itu biasanya ada di daerah superior ya, superior antara superior dari yang atrial side. Nah, pasien ini tadi kita lakukan TPM, ternyata GLS ketika TPM itu hanya negatif 9,7. Kemudian kita pasang His-bundle pacing tanpa memprogram AV delay, itu meningkat hampir normal. Kemudian kita optimalisasi lagi dengan AV delay dengan cardiac output yang paling optimal
ternyata GLS-nya hampir normal. Case 6 ini laki-laki usia 39 tahun dengan sinkop, ya. Kita lihat di sini ada complete heart block, kemudian menjadi prolonged AV delay, first degree AV block dengan prolonged AV delay. Kita mapping ternyata yang paling panjang itu AH-nya bukan HV-nya. Ya, kita mapping di sini, kemudian kita pasang his bundle pacing. Kita lihat di sini non-selective capture dan asimptomatik setelah sekarang mungkin hampir 4 bulan dan resultnya juga stabil. Case ketujuh, laki-laki usia 20 tahun dengan episode sinkop yang kedua, echonya masih normal. Kemudian pasien ini sinkop gitu. Kalau kita pasang dual chamber konvensional 10 tahun, 20 tahun, bahwa pasien usia 40 tahun jantungnya akan besar karena pacing induced cardiomyopathy. Maka kita pasang his bundle pacing. Kemudian ini atrial dan ventricular capture yang stabil 1,2 volt. Ini juga pasien 20 tahun juga datang dengan keluhan sesak napas sejak 1 tahun, tapi tidak ada riwayat sinkop. Kalau kita lihat di sini adalah pasien dengan junctional rhythm, ya, heart rate-nya sekitar 35 sampai 40. Dan kita lihat pada Holter itu rhythm dasarnya itulah junctional rhythm. Jadi tidak ada aktivitas atrial. Kita sebut sebagai atrial standstill dengan episode pause yang sangat banyak dengan maksimal 13 detik gitu pause-nya. Average heart rate-nya hanya 34 dan chronotopic incompetency yang positif dan episode ada atrial flutter. Kita lakukan mapping, ternyata memang dengan voltage mapping dengan karto ternyata di seluruh RA-nya itu semuanya scar kecuali di RAA. Untungnya di RAA masih baik. Nah, di daerah HIS-nya kita tandai HIS juga masih sehat. Nah, ini adalah mapping dengan HIS. Jadi, kalau kita pacing AAI, itu prolong PR interval karena daerah fibrosisnya begitu luas. Akhirnya kita set dengan his bundle pacing dengan cardiac output yang paling optimal. Nah, karena memang masih tadi daerah yang masih normalnya di RAA, dan juga dipasang di daerah distal HIS, sensing RV-nya bagus, threshold RA-nya juga baik karena di jaringannya masih sehat, dan threshold RV-nya juga baik karena dia non-selective. Take home message-nya bahwa elektromechanical disinkroni itu bisa menyebabkan kardiomyopati yang sebenarnya dia bisa membaik kardiomyopatinya ketika aritmianya kita koreksi. Ya. Kemudian CRT dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas, dan his bundle pacing adalah suatu modalitas terbaru pada pasien-pasien bradikardie dan gagal jantung. Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Gigi atas paparannya yang sangat menarik dengan kasus-kasus yang menarik sekali. Juga banyak hal baru yang kita dapatkan ya tentang his bundle. Saya rasa akan banyak pertanyaan tentang itu. Dengan ini kita mulai sesi diskusi. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk ya. Kita bacakan dulu. Selamat malam dok, saya dokter umum, izin bertanya, mana yang lebih bagus ICD yang ditanam atau yang eksternal? Mungkin Dr. Reynolds, silakan. Oke, terima kasih. Sebetulnya baru saja keluar trial yang menyatakan bahwa subcutaneous ICD itu tidak lebih jelek daripada transvenous ICD. Namun yang perlu kita ingat adalah tujuannya. Karena masing-masing ICD itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi kembali lagi kalau saya akan mengingatkan ketika kita mau memasang alat, indikasinya dari kita itu apa. Dan yang kedua, saat ini di Indonesia belum ada subcutaneous ICD. Pabrikannya belum masuk di Indonesia, jadi ada cuma transvenous ICD. Oke, terima kasih Dr. Reynolds atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua, jika ada pasien dengan pacemaker, apakah jika dalam keadaan tertentu membutuhkan defibrilasi atau synchronized defib, apakah dapat dilakukan? Dr. Reynolds lagi nih sepertinya. Iya, terima kasih pertanyaan yang bersifat sebetulnya ACLS. Prinsipnya adalah bisa dilakukan, ada dua cara
pertama kita menggeser minimal 3-5 cm dari pacemaker untuk posisi pacemaker yang dipasang di kanan. Kalau posisi pacemaker yang dipasang di kiri, pada saat kita taruh sternum dan apex untuk untuk defibrilator, untuk manual defibrilator atau auto external defibrillator itu tidak akan terpengaruh. Itu intinya sih itu. Hanya pada saat yang menggunakan di kanan dan posisi pedalnya di dekat dari dekat dari pacemaker, jadi kita harus geser sedikit. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang mungkin pertanyaannya untuk Dr. Gigi. Bagaimana membedakan PVC induced cardiomyopathy dengan kardiomyopathy yang menyebabkan frequent PVC? Jadi ini mungkin pertanyaannya mana telur mana ayam ini. Silakan Dr. Gigi. Ya, terima kasih dok. Jadi biasanya kalau PVC yang induced cardiomyopathy itu dia sifatnya monomorfik, kemudian frequent. Dia bisa lebih dari, kalau kita Holter itu PVC-nya lebih dari 10% PVC burden-nya. Oke, ingat dia monomorfik, frequent, dan munculnya dari outflow tract biasanya. Jadi outflow tract itu kita lihat dari inferior ascisnya dia positif-positif itu. Monomorfik itu bentuknya hanya satu gitu. Nah, itu tinggi-tinggi di lead inferior, ada gelombang R yang dominan. Kalau dia yang disebabkan oleh kardiomyopati biasanya si PVC-nya itu multifokal bentuknya. Jadi PVC sumbernya itu dari banyak tempat gitu sehingga multifokal gitu. Ya, terima kasih, sangat jelas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi, pada pasien AF slow respon dengan ventricular escape beat yang sering dengan fungsi pompa jantung yang menurun, apabila tidak memungkinkan pemasangan CRT, bagaimana dengan his bundle pacing? Nah, ini sudah mulai ke arah his bundle nih. Silakan Dr. Gigi. Ya, his bundle pacing bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan AF, ya AF, sehingga kalau AF itu dia hanya single chamber saja, hanya dipasang pada hisnya saja, begitu. Dibandingkan dengan CRT yang memang secara cost lebih mahal begitu. Ya hanya di satu lead pasang di his, itu sangat memungkinkan untuk mencegah his bundle ini untuk mencegah penurunan fungsi ventricle kiri yang lebih lanjut. Menurut Gigi, kalau segi cost lebih murah, dengan lebih ekonomis ya dengan his bundle pacing, tapi dengan dari segi teknikal kesulitan pemasangan dan angka kegagalan CRT dengan his bundle pacing lebih yang mana yang lebih ini? Berbeda-beda dok. Kalau misalkan secara anatomikal coronary sinus-nya itu sulit, maka CRT akan lebih sulit. Memang pada AF ini akan sulit untuk melihat lokasi di mana hisnya gitu ya. Tapi seperti saya terangkan tadi, anatomical mapping itu bisa membantu di mana letak his. Jadi kita bisa tahu, saya selalu mentargetkan distal his. Jadi di distal his itu ada di ventricular side, dia across tricuspid. Jadi dia melewati katut tricuspid dan dia berada di antara superior. Oke. Jadi dengan kata lain, his bundle pacing ini lead-nya itu tidak mengganggu tricuspid ya? Atau tetap? Minimal mengganggu tricuspidnya minimal. Kalau dia distal side tetap across tricuspid. Ya, across tricuspid ya. Oke. Iya. Pertanyaannya lebih lanjut lagi, pada pasien AF slow respon. Oh, ini sudah tadi ya. Ini sudah diulang lagi berarti ya. Oke, kalau gitu pertanyaannya dari saya dulu ya. Saya ingin bertanya kepada Dr. Reynolds. Dr. Reynolds, ini teman-teman mungkin perlu mengetahui bagaimana setting heart rate. Ini yang paling basic aja, heart rate yang paling ideal bagi pasien-pasien yang sudah dengan pacemaker. Apa saja pertimbangan yang perlu dipertimbangkan pada waktu kita setting heart rate? Silakan Dr. Reynolds. Oke, terima kasih Dr. Antonia. Pertanyaan basic tapi sangat-sangat kurang basic untuk jawabnya. Jadi pertama kalau saya akan melihat
diagnostik awalnya itu adalah apa? Kalau kita bilang bahwa diagnostik awalnya misalnya dengan AF, complete heart block, berarti yang kita lakukan adalah kita menaikkan heart rate sampai level berapa. Dan dari dalam atrial fibrilasi biasanya, kalaupun kita memberikan terapi, kita mencapai target berharap di daerah 70-80. Jadi kalaupun untuk atrial fibrilasi complete heart block atau atrial flutter complete heart block, itu saya akan memberikan 70 atau 80. Tergantung dari usia pasien. Kalau usia pasien tidak aktif, ya saya bikin agak lebih minimal. Setidaknya mengurangi gejala sinkop. Tapi kalau pasien itu aktif, bahkan kalau perlu ditambahkan dengan rate response kalau untuk AF. Ya, itu untuk klinis dengan AF complete heart block. Kalau dengan sinus rhythm dengan complete AV block, maka kita akan melihat minimal dari sinus rate atau dari P rate yang terjadi. Kalau P rate-nya lebih dari 60, saya akan pasang atrial settingnya itu di atas di bawah 60, di bawah 50 atau 50 minimal. Dan ventricular rate kita tidak bisa pasang karena akan mengikuti dari atrial sensing, ventricular pacing. Itu adalah complete AV block. Nah, satu lagi yang perlu kita perhatikan bagaimana dengan kalau dia sinus node dysfunctions. Sinus node dysfunction pada usia muda, biasanya kita akan pasang atrial pacing. Tapi ada beberapa pacemaker yang punya mode bisa switch dari atrial AAI ke DDD. Nah, kalau untuk atrial pacing, kalau dia masih bagus chronotropic responsnya, maka saya akan pasang minimal 60. Tapi kalau dia kurang bagus, saya naikin 70. Kalau dia sudah usia lanjut, saya lebih baik pasang dual chamber. Jadi kalau pertanyaan berapa heart rate minimal, ini sebetulnya hanya personal opinion saja. Kalau untuk atrial fibrilasi, saya akan cari target heart rate-nya, saya akan taruh di 70-80 untuk optimalisasi sesuai dengan target sebelumnya. Kalau untuk complete AV block, kita mengikuti saja dari sinus rhythm-nya sendiri, kecuali kalau dia ada masalah, baru kita turunkan. Sedangkan untuk AI, untuk yang sinus node dysfunction, kita lihat. Mungkin itu jawaban saya, Dr. Antonia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi, Dr. Renald. Sekarang kan zaman pandemi, new normal mungkin pasca pandemi mungkin lama. Apakah memungkinkan untuk memprogram pacemaker secara remote? Pasiennya di daerah mana? Karena pasangannya Jakarta, kemudian pasiennya secara virtual kita program. Apakah sudah memungkinkan kita lakukan? Pertama, untuk memprogram suatu pacemaker, kita memerlukan PSA atau komputer generatornya. Nah, itu tergantung dari daerahnya. Kalau misalnya pasien itu dipasang di daerah, yang paling gampang Jawa Barat, di daerah Bandung dipasang, tapi dia sekarang berada di daerah Cianjur, dan di Cianjur itu ada distributor dari pacemaker tersebut, maka kita bisa pasang dengan secara virtual, kita bantu. Tapi kalau alat lead monitoring atau device monitoring sampai saat ini, yang sudah terjadi hanya memonitoring ketika terjadi aritmia, terjadi heart failure yang berlebihan, dan itu untuk high-end device. Untuk pacemaker sendiri mereka belum mengembangkan, dan kalaupun bicara kita memprogram secara virtual, sampai sekarang high-end device pun juga belum bisa diprogram secara jarak jauh atau secara virtual. Begitu, Dr. Antonia. Ya, ini ide yang bagus sekali ya dari Dr. Reynold. Jadi tetap PSA-nya ke pasien, tapi mengaturnya secara virtual ya, at least begitu ya. Oke, sekarang ada pertanyaan dulu sebelum saya ada pertanyaan ini, bagaimana mekanisme atrial capture pada his bundle pacing? Seperti apa perbandingan konduksi pada his bundle pacing dan LBB pacing? Dokter Gigi ini mungkin. Tadi atrial capture pada his bundle pacing. Ya. Jadi untuk atrial capture, memang his bundle pacing itu kan dia areanya perbatasan ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sinyal his itu ada sinyal A, kemudian ada sinyal his, kemudian ada sinyal ventricle. Nah, makanya seringkali kalau kita letakkan lead itu di dekat atrialnya atau disebut sebagai atrial site, dia seringkali oversensing dari aktivitas atrial, gitu, karena dia terlalu dekat dengan atrial.
Maka lebih baik si lead dari his bundle itu lebih dekatnya ke ventricle sehingga dia tidak oversensing dari atria. Nah, kalau untuk capture dari atrialnya seperti lead atrial biasa. Apa yang pertanyaan kedua saya juga kurang jelas ini seperti Oh, apa? yang left bundle. Mm. Ya, yang left bundle pacing. Jadi left bundle pacing dibandingkan his bundle pacing. Kalau left bundle pacing itu teknologinya sekitar 2017. Jadi memang left bundle itu dia areanya lebih luas ya, tapi kita si lead-nya itu sampai dalam septal gitu ya di dalam septal. Memang areanya lebih luas dan threshold-nya lebih rendah daripada his bundle karena his bundle itu dia daerahnya dilindungi oleh jaringan fibrosis sehingga threshold-nya kadang tinggi begitu. Nah, tapi left bundle pacing ini masih perlu penelitian lebih lanjut, terutama misalkan karena letaknya di septal, bagaimana jangka panjang silid itu, apakah akan terganggu karena gerakan dari septum yang begitu kuat gitu. Kemudian juga bagaimana ekstraksi leadnya. Kemudian ada wacana apakah betul-betul dia merekrut dari sistem konduksi atau hanya left ventricular septumnya saja, otot septumnya saja, tidak betul-betul merekrut sistem konduksinya. Jadi memang masih penelitian lebih lanjut. Jadi sementara his bundle pacing penelitiannya sudah lebih established. Terima kasih, Dr. Kiki. Kemudian sedikit terakhir ini ya, pertanyaan terakhir dari saya. Apa saja peranan dan manfaat dari his bundle pacing? Soalnya dari kasus-kasus nanti sepertinya luas sekali ya. Ya, betul. His bundle pacing ini misalnya pada pasien-pasien dengan EF rendah dengan kebutuhan pacing lebih dari 40%, dia bisa mencegah sinkroni. Kemudian pasien-pasien usia muda dengan pacing ventricle yang banyak, yang kita expected banyak seperti tadi kasus-kasus tadi. Kalau misalkan berpuluh-puluh tahun akhirnya resiko pacing indus kardiomiopatinya besar, kita bisa pasang his bundle pacing. Kemudian pasien-pasien dengan prolong AV delay. Jadi seperti Dr. Renal katakan, kalau AV delay-nya terlalu panjang, dia bisa menyebabkan mitral regurgitasi gitu. Jadi ada disebut pacemaker syndrome gitu. Nah, itu gejalanya pun sama, sesak nafas, intoleransi terhadap aktivitas. Nah, itu bisa dipasang his bundle pacing. Kemudian misalnya pada pasien AF yang tidak terkontrol dengan obat-obatan yang sudah optimal begitu ya. Heart rate-nya sekitar 120. Padahal obat-obatannya sudah optimal. Nah, kita bisa pacing dan ablate. Jadi kita pacing his bundle-nya, kemudian kita ablate AV nodalnya, ya, sehingga heart rate-nya bisa terkontrol. Kemudian selanjutnya right bundle branch block, yang sebelumnya dengan jadi studi-studi misalkan pada MADID CRT dan lain sebagainya, ternyata pada non-LBBB misalkan RBBB itu ternyata dia tidak memiliki efek atau bahkan lebih jelek ketika setelah dipasang CRT begitu ya. Karena memang kalau RBBB yang terlambat adalah yang kanan bukan yang kiri bukan di posterolateral. Jadi percuma kalau kita pacing dari posterolateral branch ya karena bukan itu yang terlambat areanya. Nah, di situ ada tempatnya right bundle bundle pacing untuk mengkoreksi right bundle branch block. Pengalaman beberapa kasus bisa terkoreksi begitu. Right bundle branch block. Nah, yang seperti tadi saya tampilkan, pilot study terhadap sekitar 40 pasien itu bisa terkoreksi sekitar 85%-nya gitu, bisa terkoreksi. Jadi ini adalah area yang luar biasa gitu ya. Luar biasa bisa kita lakukan, kita explore gitu. Terima kasih Dr. Gigi. Dengan demikian sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanya karena kedua topik ini sangat menarik, tapi waktu yang menentukan kita tidak bisa berlama-lama kali ini. Mungkin saya tidak perlu lagi memberikan take home message karena sudah jelas ya tadi Dr. Reynolds sudah terangkan dengan jelas bagaimana perkembangan pacemaker dari awal hingga saat ini dan juga cara evaluasi dan kemungkinan-kemungkinan yang harus kita antisipasi pos pemasangan pacemaker. Sedangkan Dr. Gigi juga sudah mengatakan bahwa
pentingnya mempertahankan sinkronisasi dari elektromekanikal dari jantung ya, dan itu harus kita siasati dengan berbagai cara sesuai kondisi masing-masing. Salah satunya adalah dengan His bundle pacing ya, yang merupakan modalitas yang baru yang mungkin akan berkembang dalam beberapa tahun lagi. Dengan ini saya akhiri sesi ini, saya kembalikan acaranya kepada Farah. Terima kasih sekali kepada Dr. Reynold dan Dr. Gigi atas presentasinya yang sangat bermanfaat. Terima Selamat kasih Dr. Antonia sudah memimpin sesi kami. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Antonia.